Salam sehat anak-anakku semuanya. Perkenalkan, saya Ningita, Wali Kota Mojokerto. Saya akan memberikan materi pembelajaran spesial buat kalian semua siswa-siswi SMP di Kota Mojokerto. Materi pembelajaran kali ini kita berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tetap semangat ya, meskipun kita belum bisa bertemu, bertatap muka secara langsung di sekolah, tetapi pembelajaran jarak jauh ini jangan menyurutkan semangat kalian semua untuk tetap berupaya maksimal dalam belajar, mengejar cita-cita kalian. Semoga apa yang menjadi impian kalian dapat terwujud dan kalian tetap memiliki semangat juang yang tinggi di era pandemi COVID ini. Baik, kita mulai pembelajaran pada kali ini. Konsep ekonomi kreatif di Kota Mojokerto ini tentu menjadi salah satu potensi titik berat pemerintah daerah. Karena di Kota Mojokerto ini didominasi oleh perdagangan dan jasa. Sebelum kita berbicara spesifik tentang ekonomi kreatif di Kota Mojokerto, kita lihat dulu skala besarnya perekonomian nasional di Indonesia, di mana di era sebelum 2000 telah mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam, saat ini menjadi berbasis sumber daya manusia. Kekuatan sumber daya manusia inilah yang menjadi modal utama penggerak ekonomi kreatif. Nah, ini tentu sangat selaras dengan Kota Mojokerto yang tidak banyak memiliki sumber daya alam. Potensi yang dimiliki di kota kita tercinta ini adalah potensi sumber daya manusianya. Manusia-manusia yang unggul, yang memiliki daya juang dan kreativitas. Inilah yang menjadi kekuatan penggerak ekonomi di Kota Mojokerto. Nah, di dalam setiap tindakan ekonomi, pemikiran yang kreatif ini akan sangat membantu dalam alternatif tindakan yang akan dipilih. Pemikiran yang kreatif itu pemikiran yang seperti apa sih? Anak-anakku semua tahu? Pemikiran yang kreatif itu adalah pemikiran yang keluar dari kebiasaan. Berpikir out of the box. Berpikir di luar jangkauan pada umumnya manusia. Memberikan ide-ide yang kreatif, yang inovatif, yang belum ada sebelumnya. Ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Contohnya, seorang wirausaha atau pedagang ini sangat dibutuhkan pemikiran yang kreatif. Bagaimana menangkap sebuah peluang menjadi sebuah kekuatan secara ekonomi. Mengumpulkan seluruh sumber daya yang ada, kemudian sekaligus memastikan bahwa dari peluang tersebut, dari kekuatan sumber daya yang ada, sudah bisa dipetakan akan menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan secara ekonomi. Hal ini sangat selaras di era pandemi COVID. Seluruh sektor kehidupan sedang terpapar COVID. Semua jenis usaha, tidak ada satupun yang tidak terdampak akibat adanya pandemi COVID. Justru pada kondisi inilah manusia ditantang untuk melahirkan ide-ide yang kreatif agar tetap survive, agar tetap bertahan meskipun semuanya serba sulit. Dan ini
Sangat luar biasa, warga Kota Mojokerto juga memiliki semangat tersebut. Mengeluarkan ide-ide, kreativitasnya, inovasi dari usaha-usaha yang semula menjadi usaha kreatif sehingga mereka masih tetap bisa bertahan, bisa tetap survive di era pandemi COVID ini. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita berbicara lebih spesifik lagi tentang ekonomi kreatif di Kota Mojokerto, Ibu akan sampaikan dulu tentang pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia ini. Dasarnya ada pada Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009. Nah, di dalam Impres nomor 6 tahun 2009 tersebut ada 14 sektor ekonomi kreatif. Apa saja? Yang pertama adalah periklanan. Periklanan ini kalian tahu kan? Salah satu poin penting kesuksesan dalam sebuah usaha ekonomi itu tidak lepas dari periklanan. Karena ini menarik minat, menarik simpati, menarik kesukaan orang terhadap produk atau jasa yang kita iklankan. Poin pentingnya di sana, ada produk, ada jasa, tetapi tanpa periklanan tidak akan maksimal menghasilkan sebuah penghasilan atau output. Yang kedua, arsitektur. Arsitektur ini berhubungan dengan bangunan. Kemudian yang ketiga, sektor ekonomi kreatif pasar barang seni. Keempat, kerajinan. 5, desain produk. 6, fashion. 7, video atau film. Ke-8, permainan interaktif atau game. Nah, ini kalian pasti suka. Siapa di antara kalian yang tidak pernah main game? Saya yakin tidak ada. Yang ke-9 adalah musik. 10, seni pertunjukan. 11, percetakan atau penerbitan. Ke-12, layanan komputer atau software. Ke-13, televisi dan radio atau broadcasting. Dan yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Nah, dari 14 subsektor berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009 tadi, memang tidak semuanya ada geliatnya di Kota Mojokerto. Tetapi pemerintah Kota Mojokerto bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya anak-anak muda. Para pelaku ekonomi kreatif ini bersama-sama berupaya bagaimana berkegiatan sekaligus merumuskan tahapan-tahapan untuk meningkatkan dan menampung daya kreativitas masyarakat kita. Nah, pemerintah Kota Mojokerto menyiapkan ada namanya Moka Space. Moka Space ini lokasinya ada di bekas kantor Dispenduk Capil Kota Mojokerto yang ada di Pekayon, yang sekarang tidak berfungsi lagi dan difungsikan sebagai Moka Space. Kalian sudah tahu apa belum? Di sana kalian bisa melihat banyak kegiatan kreatif seperti live musik, rekaman musik, workshop film, ada juga screening film, bazar kreatif, dan beberapa kegiatan kreatif lainnya. Namun, di era pandemi ini memang untuk sementara waktu, Moka Space tersebut tidak kita buka dulu. Tetapi, kalian yang ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan kreatif di Kota Mojokerto, bisa mengakses di Instagramnya Moka Space, yaitu @mada4mjk. Ada kegiatan apa saja di sana dan nanti kapan bisa mulai aktif kembali, anak-anak semuanya bisa ikut menjadi bagian dari masyarakat kreatif Kota Mojokerto. Anak-anakku semuanya, kota kita ke depan
sesuai dengan visi dari pemerintah daerah adalah mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nah, yang pertama berdaya saing. Berdaya saing ini artinya kota kita harus memiliki sebuah value atau nilai yang mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Maka, agar kota kita ini memiliki nilai yang lebih untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain, nilai apa? Daya saing apa? Daya saingnya adalah salah satunya di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang sudah bergerak secara dinamis di kota ini, berkembang secara simultan, bisa diakses dan dilihat. Salah satu medianya adalah melalui Mokaspace tadi. Kami pun mengupayakan dengan berbagai kegiatan-kegiatan real yang disupport oleh pemerintah daerah, bersinergi dengan kelompok masyarakat, komunitas, juga seluruh elemen masyarakat yang lainnya. Kegiatan tersebut harus terintegrasi dengan baik agar mewujudkan Kota Mojokerto berdaya saing tadi. Tidak bisa kegiatan dilakukan sekali kemudian selesai. Ini tidak akan menciptakan daya saing kota kita. Tetapi kegiatan ini harus simultan dilakukan terus-menerus sampai Kota Mojokerto tercinta ini dikenal tidak hanya di Jawa Timur, tetapi level nasional maupun internasional dengan kekuatan Spirit of Mojopahitnya. Branding Spirit of Mojopahit inilah sebuah kekuatan yang Ibu gunakan bersama seluruh perangkat daerah dalam upaya untuk meningkatkan daya saing kota kita. Nah, strategi-strategi di dalam berbagai kegiatan yang telah kami upayakan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Mojokerto ada banyak sekali. Bisa kita lihat bersama-sama mulai dari event Mojo Tirto yang kita awali di tahun 2019 kemarin merupakan event tahunan pada saat peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada bulan Maret. Kenapa ini kita jadikan sebuah kegiatan untuk membangkitkan ekonomi kreatif? Kalian jangan lupa, Kota Mojokerto sebagai ibu kota kerajaan Majapahit di abad 13 yang lalu itu dikelilingi oleh banyak sekali aliran sungai. Ini potensi, salah satu potensi sumber daya alam yang digerakkan oleh sumber daya manusia untuk menjadi daya saing daerah kita. Event Mojo Tirto, berlimpahnya jumlah air yang ada di kota kita sepanjang tahun. Tidak peduli musim kemarau, Kota Mojokerto tidak pernah kekurangan air. Ini wajib kita syukuri. Kita pelihara ekosistem air, kita syukuri nikmat Allah dengan berlimpahnya air sepanjang tahun, dengan menjaga kebersihan, kelestarian ekosistem air. Menabur benih ikan, agar air pun bisa menjadi ekosistem ikan yang terpelihara dan hasilnya juga bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Kemudian ada event Mojo Batik dan Mojo Spekta. Ini juga event tahunan yang diselenggarakan sejak tahun lalu 2019 di bulan Oktober. Ada serangkaian kegiatan potensi seni dan budaya yang kita eksplor di sana, yang merupakan bagian dari warisan seni dan budaya Majapahit. Ini juga membangkitkan ekonomi kreatif, khususnya tadi bidang desain, bidang fashion, bidang film, drama, broadcast muncul di sini melalui event-event tahunan.
Kemudian yang ketiga, kita juga menyelenggarakan festival film kampung. Nah, bagi anak-anak muda kreatif yang memiliki bakat di perfilman, tapi mungkin masih belum mahir, masih kategori amatir, silakan kalian bisa mengikuti event ini. Ini sekaligus menjadi ajang bagi kalian untuk mencoba seberapa besar kemampuan, kreativitas, dan bakat yang kalian miliki di dalam pembuatan film. Kemudian yang menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari yang tidak terpisahkan, lomba vlog. Siapa yang tidak pegang handphone? Siapa yang tidak bermain sosial media? Saya yakin tidak ada. Vlog menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana memanfaatkan vlog menjadi sebuah kegiatan yang membangkitkan kreativitas kalian. Ini pun kami fasilitasi. Kemudian ada festival lomba patrol setiap bulan Mei. Ini juga menyesuaikan. Biasanya setiap Ramadan, tradisi Ramadan yang kita bangkitkan kembali untuk mengasah kreativitas anak-anak kita di bidang seni dan pertunjukan juga tentunya. Kemudian ada festival bakar sate. Kalau ini dalam peringatan Hari Besar Agama Islam, yaitu Idul Adha. Jadi dari banyaknya daging hasil kurban yang berlimpah, kita festivalkan kreativitas dalam menu dan membuat sate. Itu juga potensi kreativitas yang difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian ada kompetisi Majapahit Brass Symphony Drum and Marching Competition yang memperebutkan Wali Kota Cup. Ini akan menjadi ajang tahunan. Dan peminatnya ternyata juga luar biasa. Tidak hanya warga Kota Mojokerto saja, tapi berbagai daerah dari luar ikut meramaikan dan mengikuti festival tersebut. Mulai dari TK sampai SMA. Banyak yang terlibat di sini. Cuman kembali lagi, di masa pandemi, sementara kita tiadakan dulu. Selanjutnya kami juga melakukan pameran-pameran industri kreatif yang rutin, simultan, berkelanjutan di berbagai event peringatan-peringatan tertentu. Di dalam setiap event tersebut, pelaku ekonomi kreatif selalu kita libatkan. Industri-industri kreatif, khususnya Kota Mojokerto yang banyak didominasi oleh industri alas kaki, kita tantang mereka. Alas kaki ini kan bagian dari fashion, bagian dari desain. Nah, bagaimana mereka mampu mengikuti perkembangan fashion yang kecenderungan kalau di Indonesia itu dipengaruhi dari Jepang dan Korea, sehingga alas kaki ini tetap digemari oleh masyarakat, tidak hanya oleh warga lokal tetapi dari manapun, karena selalu mengikuti pergerakan perubahan fashion dunia. Dan kami juga rutin mempromosikan produk-produk UKM unggulan Kota Mojokerto melalui sosial media. Bahkan kalian bisa stalking di IG-nya Bu Wali loh ya. Lihat di @nengita. Nengita setiap minggu akan mempromosikan produk-produk unggulan UKM Kota Mojokerto. Itu upaya bagaimana supaya ekonomi kreatif di Kota Mojokerto semakin berkembang dan ini bisa menjadi sebuah sumber pergerakan ekonomi Kota Mojokerto. Anak-anakku semuanya, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu bagi kalian semua, karena kalian adalah calon generasi penerus bangsa. Kesuksesan Kota Mojokerto di masa depan ada di tangan kalian. Ibu percaya, Ibu yakin kalian akan menjadi generasi hebat yang memiliki daya saing karena kalian ditempa pada era pandemi COVID yang penuh dengan tantangan ini.
Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, jangan patah semangat, sehat selalu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan suka bergerombol, dan sering-seringlah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Juga jangan lupa konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Sekian dari Ibu, sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.